pagi hari ini. So we're gonna celebrate God. And kita sebelum kita introduce our guests, so let's pray together first, okay? Bapak kami yang terkasih, Bapak daripada kita semua, kami semua, keluarga kami di rumah masing-masing, anak-anak, istri, suami, semuanya ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Sementara kami hadir di tempat ini untuk mendengar jalan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami akan bisa melihat masa depan kami menjadi seperti Yesus. Berkati pertemuan kami pagi hari ini sampai malam nanti. Tidak ada satu pun yang kami dengar yang akan kembali sia-sia. Tidak ada satu pun yang tidak berhasil. Semua akan bekerja dengan luar biasa. Berkati Jason Perkins dan istrinya Kristen. Di dalam nama Yesus memberikan pada aku artikulasi dan kejelasan dalam menerjemahkan semua pembelajaran kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amen. So pagi hari ini saya mau perkenalkan kepada kalian utusan dan murid daripada Peter Scazzero. Suami istri yang sudah ditrain oleh Peter Scazzero dan Gary Scazzero. Dua-dua suami istri yang menemukan gerakan daripada is a movement sekarang. Namanya emotionally healthy spirituality. Yang kita terjemahkan sebagai emosi sehat supaya rohani kita dewasa. Amin. So let's welcome Jason Perkins. So we don't know how to translate cohort, but I said you are the representative of Peter Scazzero and Gary Scazzero, you and Kristen. That's right, yes. Okay. Thank you so much for having us this morning. Senang sekali kalian bisa menerima kami berdua di tengah-tengah kalian. We are excited. This is our first time in Indonesia. Pertama kali dia pernah nginjak di Indonesia. Baru pertama kali ke Indonesia. And I spoke with Pete yesterday for a couple of hours. Wah, kemarin untuk beberapa jam dia ngobrol sama Peter Scazzero. And I told him about all of you coming for this training that we're doing over these 2 days. Dan dia cerita kepada Peter Scazzero mengenai latihan yang akan kita lakukan 2 hari ini. And tomorrow morning we'll spend some time FaceTiming with Pete so that you can all meet him and he would like to send his greetings. Besok pagi kita akan FaceTime bersama Peter Scazzero akan hadir dan akan ngobrol, akan berbicara pada kita semuanya. Yeah. Ini suatu kehormatan, amin. So there's a lot of information that you have on your tables, a lot of books and materials. Semua di mejanya sudah komplit dengan informasi-informasi, dengan buku-bukunya. Just by a show of hands, how many of you have already read all of the books that are in front of you? Dengan angkat tangan aja ya. Berapa dari kalian yang udah selesai membaca buku-buku yang kamu bawa yang ada di meja kalian? Okay, angkat tangan aja. We have 1, 2, couple people. Yang udah baca bukunya semua. Day by day kalian udah kelar kan? Nah, angkat tangannya dong. So how many of you right now when you look at all of the material you feel a little bit overwhelmed? Berapa yang kalian waktu baca buku itu kadang-kadang keblebekan kayak kewalahan banyak banget. Siapa yang kewalahan waktu baca semua buku-buku itu? Angkat tangannya. Don't worry, we're here to guide you through all of the material this 2 days. Jangan khawatir, kita di sini hadir untuk menuntun kamu, membimbing kalian kepada semua materi yang disediakan. Well, let me introduce my lovely wife, Kristen. Izinkan saya memperkenalkan istri cantik saya, Kristen. Kristen is actually a trained counselor, and so she lives and spends most of her time working with people to take a deep dive into this material. Nah, sebetulnya Kristen adalah orang yang bersertifikasi sebagai konselor. Jadi dia bisa menolong banyak orang untuk bisa masuk ke dalam daripada buku yang kalian miliki. She prefers working with people one-on-one or in a small group. She doesn't like being on the microphone like me. Dia nggak suka berdiri di panggung dengan mikrofon. Dia lebih suka ketemu satu persatu atau dalam kelompok kecil untuk bisa bicara secara pribadi. So make sure that you grab her during the breaks and you'll be able to spend some time connecting with her. Jadi pastikan selama jam-jam istirahat kalau kamu mau ketemu sama dia, mau ngomong sama dia, silahkan bisa kontak Kristen. Namanya Kristen, bukan Kristin. So we're going to start today with what we call a daily office. Oke, kita akan memulai hari ini dengan apa yang kita sebut sebagai daily office. And if you would, grab the book that looks like this. It says day by day on the front of it. And kalau kalian punya, ambil yang warnanya oranye, yang di depannya cover. Mine is in the office. Yeah, go for it. And there are two. No, the other one. The yellow one. The yellow one. Yeah.
She's going to grab hers from the office. Tolong dok, punya aku. Aku pinjam dulu deh punya kamu. Ketinggalan di rumah. Terus punya nggak? Minta dong bahasa Indonesia. Can I have two? Bahasa Indonesia 2. And we're going to begin with the daily office because this is the foundation of all the material that you have with you. Kenapa kita selalu mulai dengan daily office? Karena ini fondasi dari semua yang kita pelajari. Oftentimes when I'm doing training with emotionally healthy discipleship material. Excuse me, I forgot. Yes. We have a Zoom camera. Oh. So we have our Bali people joining. Terrific. Selamat pagi semuanya yang hadir di Zoom. Pak Minto, Mega, Laura nggak bisa karena di kantor. Okay. And Laura ada? We can see them. Oh, We can ada. see us on the top screens. There they are, joining from Hello, around. thank you Laura, Kathy semuanya. Levi, Pak Minto, Levi Andrew, kalian menjadi PIC loh. Tunjukin wajahnya. Okay. Thank you so much for taking the time to join us when you could have been doing something much more fun than sitting in a material. Yeah. Well, some of them thank are you. in the office actually. Oh, they are, okay. Because they're the head of the Thank bank you for joining branch. us. So, oftentimes when I am leading the training for emotionally healthy discipleship, Sering kali pada waktu saya mengadakan latihan untuk emotionally healthy leadership. I think sometimes people can get confused as to what is most important. Kadang-kadang orang suka bingung yang paling penting yang mana sih? All of the material is very important, but it's only a tool. Semua materi buku yang Anda miliki sangat penting, tapi ingat itu hanyalah alat. It's not about becoming experts in emotionally healthy discipleship. Dan bukan menjadikan kalian tenaga ahli. The whole point of mengenai all the EHS. material is for you to abide in Jesus. Yang paling penting dari segala-galanya Anda hidup berada tetap di dalam Yesus. That is the source of our strength, and everything must flow from that abiding Itulah relationship. sumber kekuatan kita dari hidup berada bersama Tuhan. There's a famous Jesuit priest who said this very famous quote. He said, "The wise man points to the moon, but the fool only sees the finger." Orang ada suatu biarawan Jesuit yang mengatakan orang yang berhikmat jarinya menunjuk ke bulan, tapi orang yang bebal hanya melihat jarinya. The moon is Jesus. Emotionally healthy discipleship is simply the finger. Jadi bulan itu lambang daripada pribadi Yesus, jari itu cuman alat-alat EHS-nya saja. So with that in mind, let's begin with the daily office. Mari dengan pemikiran tersebut, mari kita mulai dengan daily office atau day by day kita. And one of the cornerstones of the daily office is silence and solitude. Satu-satunya daripada batu penjurunya daripada EHS adalah silence and solitude. Most of our discipleship Kebanyakan daripada pemuritan kita is focused on the intellectual and the spiritual. selama ini gereja-gereja mengenal kata pemuritan berdasarkan basisnya cuma intelektual dan informasi. But we forget that we are entire whole human beings. Dan tapi kita seringkali lupa bahwa kita ini satu manusia adalah seluruhnya di dalamnya manusia itu adalah kita. Yes, we are intellectual and spiritual beings, but we're also emotional, physical, and relational beings as well. Tuh, kita adalah makhluk manusia yang intelektual dan spiritual, tapi jangan lupa kita juga ada emosinya. So even when we come to our time of silence, Jadi pada waktu kita masuk ke waktu berdiam, it's not just an intellectual or spiritual practice, itu bukan praktek sekadar intelektual dan spiritual, but God has uniquely wired us in His image. tetapi Tuhan telah secara unik memprogram kita ke dalam gambar rupa Dia. In our silence, there is very important physical, emotional, and relational things happening as well. Pada waktu kita menjadi tenang, berdiam, ada yang terjadi di dalam fisik kita, emosi kita, dan spiritual kita. My wife always reminds me when I come to my time of silence and solitude, Istri saya selalu mengingatkan saya pada waktu tiba saatnya kita melakukan SS. make sure you take a seat
and feel your buttocks in the chair. Pastikan kamu duduk di kursi dan kau kerasa bawahnya kamu, bokongnya kamu, kerasa dasarnya kursi. Feel the back of the chair supporting your body. Juga punggungmu kerasa punggung kursi itu mendukung, menopang daripada badan kamu. Feel your feet grounded on the floor. Rasakan telapak kakimu menempel ke lantai. And then she reminds me to take a deep breath. Kemudian dia mengingatkan saya untuk mengambil nafas dari dalam perut kita. Take a long, deep breath in. Ambil, tarik napas yang panjang dari dalam perut kita. To begin your time of silence with Jesus. Untuk memulai waktumu berdiam dengan Yesus. Kristen, why is it so important for us to get grounded physically when we go into our silence? So Kristen, kenapa kok penting sekali kita mesti betul-betul berdasar pada waktu kita melakukan solitude and silence. Kenapa kita perlu berdasar ke bumi? I need to turn it on. There you go. Sorry. It clears the clutter in our head. Itu membersihkan semua tumpukan-tumpukan berita yang banyak di otak kita. Especially when we close our eyes, Terutama pada waktu kita tutup mata kita, we shut off our sight, kita matikan. and it allows us to pay attention on what's happening on the inner side of us. Dan kita matikan semua yang di sekitar kita dan kita mulai dengerin apa yang ada di dalam batin kita. Why is it so important for us to take a long, deep breath in before we begin? Kenapa kok begitu penting kita menarik napas dalam-dalam sebelum kita mulai? It activates our nervous system Itu mengaktifkan sistem saraf kita that slows things down. yang akan memperlambat semuanya, It turns off our emotional brain mematikan bagian otak kita yang emosional and turns on our thinking brain. dan menyalahkan bagian otak yang berpikir. It helps us calm ourselves, Itu menolong untuk menenangkan diri kita address emotional regulation, dan menyesuaikan semua regulasi daripada emosi kita and reduces stress. dan mengurangi stres. So when we begin our time of silence, Jadi pada waktu kita memulai waktu untuk menjadi tenang, especially if this is a new practice for you, terutama jika ini adalah praktek yang baru bagi kamu, let me just warn you that your mind is going to feel like a monkey brain. saya mau memperingati kalian, begitu kalian mulai berdiam, otak kalian akan bekerja seperti otaknya monyet. So many thoughts will be coming and racing through your mind. Banyak sekali pikiran-pikiran yang ngelompat-lompat timbul dalam pikiran kita. How many text messages do I need to respond to? Berapa banyak SMS yang aku mesti jawab, WA message yang aku mesti jawab. I've got 20 emails that I still have to reply to. Saya ada 20 email yang saya mesti jawab. I've got 3 meetings today that I have to plan for. Saya ada 3 rapat yang saya mesti hadir dan saya mesti bikin perencanaannya. I've got so many bills that I have to pay. Begitu banyak tagihan-tagihan yang saya mesti bayar. So many things will rush into your mind. Begitu banyak arus masuk informasi ke otak kita, ke pikiran kita. That is why when we pause to be still and silent, Pada waktu kita jeda untuk berdiam dan tenang, it's not just intellectual and emotional, bukan saja intelektual dan emosional, but it's also physical. We have to physically ground ourselves and breathe in so our nervous system can reset in this time of silence. makanya badan kita mesti berhubungan dengan bumi dan supaya membuat semua sistem saraf kita tenang di dalam tubuh ini. Many people have asked me, Jason, what's the difference between Christian meditation and Eastern meditation, other Pak, religions? Banyak orang bertanya kepada Jason, apa sih bedanya meditasi Kristen sama meditasi agama-agama lain atau meditasi gaya timur? The biggest difference with other religions and Christian meditation, they want to empty their mind of everything. Kalau meditasi timur dan meditasi agama lainnya, mereka mau Anda kosongkan pikiranmu. We want to fill our minds with the mind of Christ. Tetapi kita
Kita mau memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. And we do that by soaking in God's love for you. Dan caranya kita merendam diri kita dalam kasih Allah bagi kita. Let me do a quick survey of the room. How many people drink coffee Saya in the mau room? bikin survei ya di ruangan ini. Berapa dari kalian semua yang hadir yang minum kopi? Coffee drinkers? Peminum-peminum kopi? Okay. How many people drink tea in the room? Berapa yang minum teh di ruangan ini? Enggak, ding, saya enggak minum. All of the real Christians have their hands up because you're tea drinkers. Semua yang Kristen tulen pasti angkat tangan waktu ditanya siapa yang minum teh. I'm not so Itu sure Kristen about tulen. I'm not so sure about the coffee drinkers in Tapi the yang room. pernah minum kopi kayaknya bukan Kristen deh. When you make a cup of tea, Waktu kalian membuat teh, there are two different types of people that make tea. ada dua macam jenis orang yang waktu bikin teh. There are people that dip their tea bag in and out, up and down, in and out, up and down. Kalau pakai tea bag ya, bikinnya ya, itu tea bagnya tuh dicelup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. But the right way to drink tea and to make tea is to let the tea soak in the water. Tetapi peminum teh yang pinter, pasti teh itu rasanya enak sekali kalau tea bagnya itu dibiarin dikerendam dulu di dalam air panasnya. Biarin dia menyerap air dulu. Do you notice that when the tea bag is soaking in the water, that the water begins to change color? Begitu tea bagnya mulai kerendam di dalam air, Anda lihat airnya berubah warna. And the water takes on the same taste as the tea bag. Dan airnya itu menyerap rasa yang sama dengan tea bagnya. So many Christians, I call them dippers. They are in and out of Christ's presence. In and out. Kristen yang sukanya ngetehnya tuh angkat celup, itu namanya Kristen celupan. But Jesus invites us to be aware of His presence all the time. To Jadi soak sekali-kali masuk in hadirat His Tuhan, love. kemudian keluar nggak ada di hadirat Tuhan. Terus masuk lagi hadirat Tuhan, nggak ada lagi. When Tapi we- yang Tuhan mau adalah kalau kita berdiam di hadiratnya. When we soak in His love, we'll begin to smell like Jesus, look like Jesus, and even taste like Jesus. Jadi kalau kita ngerendam, seperti tea bagnya dibiarin ngerendam di air, kita akan kerasa seperti Yesus, karena airnya juga berubah menjadi seperti rasa tehnya. Kita akan berasa seperti Yesus, kita baunya kayak Yesus, dan kita penampilannya kayak Yesus, karena kita berendam. So let's begin this morning with just 2 minutes of silence, soaking in God's love for each of us. So kita mulai hari ini dengan berendam di dalam hadirat dan ketenangan, dan berdiam di hadiratnya dalam 2 menit. Are you timing it? I'll time it. I want to invite you to think of a word or a phrase that reminds you of how much God loves you. Nah, pada waktu Anda berdiam, tutup mata, saya mau Anda memikirkan satu frasa atau suatu firman yang ngingetin kamu masing-masing akan cintanya Allah kepadamu. Perhaps you might use a word or a phrase like Abba, Father, Daddy. Mungkin kalau kamu memakai frasa seperti Abba, Bapa, Papa, Daddy, mungkin kamu rasakan kasihnya Allah. Bisa pakai kata-kata itu. Or perhaps a phrase like the psalmist David, he said, "Your love is better than life." Atau bisa memakai frasa seperti Raja Daud katakan, kasih setiamu lebih baik dari hidup. When your mind begins to have all of those thoughts rushing in, Pada waktu pikiranmu sedang deras dengan segala macam informasi dalam pikiranmu. just to let them float past and remind yourself of God's love with your word or phrase. Ingatkan kalian akan frase perkataan-perkataan yang Tuhan yang kamu katakan biar masuk ke pikiranmu. When you hear the chime, we'll begin the 2 minutes. Kalau kamu dengar bunyi chime, bunyi dentingan daripada timernya, And I want you to, when you hear the chime, to take a deep breath in. jadi to semuanya begin. begitu bunyi dentingan waktu, kalian langsung narik napas dari dalam perut kalian. All right, let's begin. Mari kita mulai.
If you turn in the little day-by-day book, this one, to page 22. In English. Jadi bagian pertama dari EHS. Halaman 22 itu 1 Samuel 15 ayat 22-23. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya halaman berapa. Bisa ada yang pinjemin Apostle bahasa Indonesia atau mintain Marlin? Halaman 2 di buku? Hah? Yang terakhir, buku yang terakhir? 19, oke, 19, page 19. Mintain Marlin dong, saya bahasa versi Indonesianya dong. And the scripture reading is from 1 Samuel 15, 22 to 23. Pembacaan firman-Nya adalah 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much in obeying the Lord?" Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Devotional. Saul, the first king of Israel, did not know much about silence or listening to God. Saul, raja Israel yang pertama, tidak banyak memahami tentang berdiam atau mendengarkan Allah. Like David, he was gifted, anointed, successful military political leader, yet unlike David, we never see him seeking to be with God. Seperti Daud, ia berbakat, diurapi, dan menjadi pemimpin tentara militer atau politisi yang sukses. Namun, tidak seperti Daud. Kita tidak pernah melihat Saul mencari untuk berada bersama Allah. In this passage, Samuel the prophet reprimands Saul for doing many religious acts like burnt offerings, sacrifices, but not quietening himself enough to listen or to heed God. Di firman Tuhan ini, Nabi Samuel menegur Saul karena Saul melakukan banyak perbuatan agamawi, misalnya memberi korban bakaran dan korban sembelihan, tapi tidak berdiam diri untuk mendengar Tuhan. The great missionary Mother Teresa wrote this in her journal. Kita semua harus memberi waktu. Seorang misionari yang besar bernama Mother Teresa menulis jurnal ini. We must all take the time to be silent and to contemplate, especially those who live in big cities like London, New York, and Jakarta. Kita semua harus memberi waktu untuk berdiam dan kontemplatif. Khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti London dan New York dan Jakarta. Everything moves so fast. Di mana semuanya bergerak dengan cepat. I always begin my prayer in silence, for it is in the silence of the heart that God speaks. Saya selalu memulai doa saya dalam ketenangan. Kita perlu mendengar Allah karena bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang Dia katakan kepada kita. God is the friend of silence. We need to listen to God because it's not what we say, but what He says to us and through us that really matters. Allah adalah sahabat daripada ketenangan. Dan seperti darah, itu doa memberi makan seperti darah. Oh, ini kalau beda ya. Kita perlu mendengar Allah karena bukanlah apa yang kita katakan, tapi apa yang Dia katakan kepada kita dan melalui kita yang penting.
Prayer feeds the soul as blood is to the body, prayer is to the soul, and it brings you closer to God. Doa memberi makan jiwa kita seperti darah ke tubuh kita. Begitulah doa bagi jiwa kita. It also gives you a clean and pure heart. A clean heart can see God and can speak to God and can see the love of God in others. Dan doa membawa kita mendekatkan pada Allah. Juga doa membuat hati Anda atau kita bersih dan murni. In just a moment, we're going to conclude our devotional, our day by day, with 2 more minutes of silence. Hati yang bersih dapat melihat Allah, dapat berbicara pada Allah, dan dapat melihat kasih Allah di dalam sesama. Mother Teresa. Dalam waktu sesudah ini kita akan mengkonklusikan waktu daily office kita dengan 2 menit lagi berdiam dan menjadi tenang di hadapan Allah. During that 2 minutes, I want you to consider this question. How could you make more room in your life for silence in order to listen to God? Pada waktu kalian melakukan 2 menit terakhir solitude and silence, saya mau kalian merenungkan pertanyaan ini yang ada dalam pertanyaan refleksi ini. A prayer for us to consider. Suatu doa untuk kita pertimbangkan. Unclutter my heart, O God, until I am quiet enough to hear you speak out of the silence. Bersihkan hatiku, oh Allahku, sampai saya cukup tenang untuk mendengarmu dari ketenangan. Help me in these few moments to stop, to listen, to wait, to be still, and to allow your presence to envelop me. In Jesus' name, amen. Tolong aku di dalam momen-momen untuk berhenti, untuk mendengar, untuk menanti, untuk berdiam, dan mengizinkan hadiratmu untuk membungkus aku. Di dalam nama Yesus, amin. So dalam 2 menit ketenangan, kita akan merenungkan jawaban dari pertanyaan refleksi. Bagaimana caranya kamu dapat menyediakan ruangan di hidupmu untuk berdiam dan untuk mendengar Allah. As we finish with 2 minutes of silence, I want you to consider the question, how could I unclutter my day to include more time of silence with Jesus throughout my day? Jadi setelah kita selesai menenangkan diri, saya mau kita merenungkan pertanyaan bagaimana kita bisa menata ulang pikiran kita dengan menyediakan tempat, menyediakan ruangan untuk kita tenang supaya kita bisa menyelesaikan hari ini. Go ahead and get comfortable again, and when you hear the chime, take a deep breath and Kembali Anda begin. relax, punggungnya nempel ke belakang kursi, tangannya kebuka di paha kalian, dan kita melakukan SS begitu kita bunyi dentingan, bunyi daripada jamnya.
All right. Thank you for joining me for our daily office today as Terima we kasih. begin our time together. Sudah bergabung dengan saya dalam daily office begitu kita untuk memulai hari kita pagi hari ini. You may be thinking that's the longest opening devotional I've ever heard at a training. Mungkin kalian berpikir ini adalah saat teduh yang paling panjang yang kamu pernah dengar dalam memulai latihan ini. Why did you spend so much time explaining silence? It's so simple. Kenapa kok Jason ini mengambil begitu banyak waktu untuk menjelaskan ketenangan padahal kan sederhana banget. It may be simple, but it is incredibly profound. Menurut kalian mungkin ini sederhana banget yang dilakukan, tapi sebetulnya ini yang paling terdalam yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Many historical theologians would say that silence is actually God's first language. Banyak ahli teologi yang berkata, ketenangan adalah bahasa cintanya, bahasa kasihnya Tuhan yang pertama. The reason we'll spend so much time talking about silence and the importance of it is because it is foundational to the life of a follower of Jesus. Kenapa kok kita banyak berbicara tentang ketenangan, keheningan? Sebab ini adalah dasar daripada kehidupan semua pengikut Yesus. I like to jokingly say that silence and solitude is the gateway drug to abiding in Jesus. Oh, saya suka bikin lelucon, guyon berkata bahwa silence and solitude adalah pintu gerbang untuk kita ngambil obat terlarang, ngedrak kecanduan supaya kita bisa kecanduan berada bersama Tuhan. It's a slippery slope if you start practicing silence and solitude 2 or 3 or 4 times a day. Akan menjadi jalanan yang sangat licin kalau kamu memulai silent solitude 3-4 kali per hari. Anda bisa kepleset-pleset. It's a slippery slope. You might find yourself actually aware of Jesus' presence all throughout the day, Dan every juga, moment. ini jalanan yang naik turun pada waktu kalian melakukan solitude silence. Pada waktu kalian melakukan itu, kalian bisa masuk ke dalam hadiratnya Yesus sepanjang hari itu. So that's why we wanted to spend so much time as we begin. This is foundational to everything we're going to talk about. Dan kita akan melakukan beberapa kali solitude silence ini sepanjang hari ini. So I want to invite you at your table to actually share a response with each other to the question that we just paused to think about. Saya mau Anda semua sepermeja bisa sharing, ambil waktu jeda untuk sharing apa jawabanmu kepada pertanyaan refleksi yang ada di devotion yang pertama tadi. I want each of you to go around your table or with your group. Saya mau kalian bisa keliling meja-meja atau bisa di dalam grup kalian, kelompokmu. And I want you just to take 1 to 2 minutes maximum. Saya mau hanya bisa ambil 1 atau 2 menit maksimum. And answer the question, what's the invitation that God is inviting you to do with the question that we just considered? Pertanyaannya ini ya, apa undangannya Tuhan bagi kamu? Dari apa yang kamu barusan lakukan, yang mana dia mengundang kamu untuk berada bersama dia. And we're going to give you 14 minutes to answer that question at your table and share openly, what is God's invitation for you? How could you make more room in your life for silence in order to listen to God? Jadi di dalam meja Anda aja ya, di satu meja per meja. Apakah undangan Tuhan bagi kamu untuk membuat ruangan lebih banyak buat Tuhan melalui SS? Dan Alright. bagaimana kamu menyediakan waktunya? Mari, 14 menit meja per meja diskusi satu sama lain. Apa undangan Tuhan melalui praktek yang kita baru lakukan untuk setiap kali kalian SS, bagaimana kamu bisa membuat ruangan lebih banyak lagi? Ngerti pertanyaannya? Ya, mulai ngomong. 14 menit. In order to share at your tables, though, that means you're going to have to speak out loud. Karena kalian mesti share di dalam meja ini, Anda mesti bersuara, suaranya kedengaran. So I want to hear a lot of conversation happening. Jadi saya mau mendengar suara pembahasan kedengaran di dari meja ke meja.
Jadi nggak bisa ngomong dalam hati ya karena kan kamu ngomong sama manusia, jadi mesti kedengaran suaranya. Aku mendapat undangan Tuhan untuk melakukan SS, menyediakan ruangan nih sepanjang hari. Bukan cuma pagi siang aja atau pagi malam aja. You know the mail. You want to be in my room or you want the mail one outside? Next to the lift. In your office, is that okay? The one in your office? So you need to open the key. Yeah, by the lift. Okay. Tolong anterin ke WC dong. Follow him. Pertanyaannya jelas nggak? Bagaimana Tuhan mengundang kalian untuk menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan melakukan SS. Yang di Bali ngomongnya satu sama lain pakai apa? Chat, comment chat atau mereka bisa unmute kan ya? Oke. Apakah kalian terundang untuk menyediakan waktu lebih banyak lagi setelah praktek ini? I'm talking to the Bali one. Yeah, they unmute to each other.
Kalian kalau pas dia ngajar, kamu dangak, kamu duduk situ aja. Nanti buat diskusi baru kemari. Okay, just 2 minutes, 2 more minutes of sharing. Masih terus sharing aja, masih ada 2 menit. Okay. Thank you so much for sharing at your tables. Terima kasih banyak kalian mau berbagi di tiap meja kalian. Some people didn't realize they signed up for group therapy this morning. Wow, dengan tidak sadari kalian sudah mendaftarkan diri menjadi kelompok terapis pagi hari ini. Some of you have been very brave this morning to share with someone else what God is inviting you to do. Kalian berani sekali pagi hari ini bisa membagikan diri kalian apa undangan Tuhan dari hati kalian untuk apa yang Tuhan mau kamu lakukan. For some people that comes very naturally, like me, it's very easy for me to share what God is inviting me to do. Bagi saya, tipe saya untuk berbagi, untuk berbicara tempat umum itu natural, udah gampang buat saya. But for some of you that might have been a bit of a stretch, a little bit more difficult. Tapi nggak semua orang biasa ngomong terbuka di satu meja dengan orang banyak loh. Ini suatu rentanan ya, kamu direntangkan untuk berani ngomong terbuka ke orang lain di satu meja. But now that we are all friends and we all know each other so well because I've been here almost an hour. Tapi karena kita semua kan hari ini kan jadi teman ya. Karena kita semua mulai berkenal, kalian juga udah kenal satu sama lain. Dan saya sudah berdiri di tengah-tengah kalian udah sejam dong. Jadi saya udah mulai kenalan sama kalian. Would you mind if I stretched you a little bit more? Keberatan gak kalau saya rentang kamu lebih lagi? Would anybody be willing to share with everybody else? My wife has the microphone here. Anybody willing to share with everyone else what God is inviting you to do so that you can spend more time in silence with Him? Nah, saya mau rentangkan kalian satu lagi ya. Kalian akan lihat istri saya membagikan mikrofon. Kamu boleh share sama semuanya. Apa undangan Tuhan bagi kamu untuk bisa melakukan banyak lebih waktu bersama Tuhan dengan SS? Apakah ada undangan Tuhan untuk kalian lakukan itu? And let me remind you that what you share will probably be a huge encouragement to other people. Dan saya pastikan
Saya mau katakan pada kalian, apa yang kau bagikan akan menjadi penguatan bagi orang lain yang mendengar apa yang kau bagikan. And if nobody wants to share, that's okay with me because you already know I'm a huge fan of silence. So we can just sit in silence for a minute. Jadi kalau kalian tidak ada yang mau membagi, ya kalian tahu kan, saya ini adalah penggemar daripada tenang. Jadi saya duduk sini aja tenang-tenang, karena saya penggemar tenang itu. Would anybody like to share? Oke, saya undang. Silakan untuk berdiri untuk membagikan apa yang kalian share hari ini. Apakah ada undangan Tuhan untuk kalian untuk belajar lebih tenang lagi melalui SS supaya kamu bisa tenang. Undangannya untuk tenang dulu. Ya, silakan. Istrinya Perko udah siap dengan mikrofon, Ondi siap dengan mikrofon. Oke, Ibu Esther, please. Oh, Martina dan Ibu Esther. Martina dan Esther. Terima kasih. Dua ladies in one table. They're ready to share. Duduk boleh ya? Ya, boleh berdua. Kalau dari saya, Tuhan, maksudnya invitation dari Tuhan untuk saya, kebetulan saya karena sangat kolerik, jadi untuk berapa kali itu tidak terlalu masalah karena sangat koleriknya saya. Tapi dengan hari ini Tuhan invite saya kembali bahwa berapa kali kamu datang ke Tuhan itu bukan benar-benar bukan karena keharusan ataupun karena rutinitas, tapi Tuhan punya love, presence itu mengisi hidup saya setiap hari. Itu yang undangan Tuhan buat saya pagi hari ini. Jadi mau melakukan SS lebih banyak lagi. Iya, tetapi intinya adalah untuk terus menerus mengisi dengan hadirat Tuhan, kasih Tuhan ke dalam hidup. For her being a choleric, to do this, to do something new is no problem. Because choleric like to start. But actually, it's not a program that I found. It's just inhaling the presence of God and the love of God. That's the overall why I like to receive this invitation from the Lord. Okay? Is that clear? Okay. Martina. Thank you, nama saya Martina. Saya juga sama dengan Ibu Esther, saya kolerik. Sama-sama kolerik dan saya sering bilang kayaknya kalau jadi yang saya lakukan adalah saya menyiapkan tempat saya di kamar senyaman mungkin. Ada lampu belajar, ada exhaust, ada AC. Terus pagi dan malam. Ketika pagi, kalau pagi saya ternyata saya salah. Harus sender. Terima kasih. Jadi selama ini yang saya lakukan saya hanya duduk di bed saya relax. Ternyata memang saya nanti akan perbaiki, saya akan sender. Ketika pikiran saya kemana-mana, saya ingat dari Madam Guyon itu kan memang pakai firman. Ketika masuk kepada firman itu akan lebih mudah untuk SS-nya. Dan itu saya lakukan cukup panjang dan bersyukur ada progresnya. Jadi undangannya Tuhan apa? Untuk melakukan SS lebih banyak lagi? Dalam konotasi banyak tidak sama. Saya 2 kali tapi lebih berkualitas. Saya 1 hari dalam minggu ini ketika saya baca SS saya seperti gambaran-gambaran firman itu seperti apostol yang suka ngomong. Membacakan saya. Jadi saya cuma gambar sekarang. Apa yang Tuhan sampaikan saya menggambar dan itu seperti masuk ke dalam jiwa saya. Sangat touch dengan firman yang membaca saya. Thank you. Same with the other lady. I'm a choleric person, so I really intensely doing it. But again, same with the other lady. Is what God invite her is to have a more better quality time with Him, rather than the quantity, but having the quality of being in His presence. And now today I learned from Kristen that I used to just sit by my bedside, but now I can lean on my bed, so I can lean my back. And nowadays, like what Pastor Indri has been sharing, allow the word to speak to you. So now when I meditate, I actually draw images out of what is being spoken to me. So that's what has been happening when we're doing the SS. Oke, satu lagi boleh. Pria-pria sejati, ya.
Oh ibu lagi, ibu. Iya dong, ibu sejati dan pria sejati kan. Ini satu meja ada satu cowok tuh. Selamat pagi, saya Ruth Made. Saya terbiasa ngobrol sama Tuhan. Jadi dalam segala hal saya sambil masak, sambil nyuci, sambil istirahat waktu ngajar, saya biasa ngobrol sama Tuhan. Nah problemnya kan sekarang harus mendengarkan Tuhan. Kalau pagi saya tidak masalah. Nah kalau malam itu saya sudah bikin planning misalnya biasanya jam 6 sampai jam 7. Dan saya bilang, Tuhan saya capek, saya selonjoran dulu ya Tuhan, ntar jam 9 gitu. Nanti jam 9, Tuhan saya sambil tiduran, jadi saya bikin aturan sendiri gitu. Akhirnya sering bablas, tidak jadi SS, jadinya tidur. Nah itu yang harus saya perbaiki. Jadi pagi hari ini undangan Tuhan bagi kamu apa? Kalau pagi hari ini saya harus memperbaiki polanya saya tidak bikin aturan saya sendiri. Terus konsisten dengan waktu di malam harinya, itu yang saya harus perbaiki. She just realized from this morning that the Lord is inviting her to really be consistent in the timing because she's been doing the time alone with God her way. So in the morning is no issue. But at night time, I said, Lord, I'm so tired. From 6 to 7, let me lie down first. And then she woke up and she wanted to do the silent solitude, and she fall asleep. At 9 o'clock she wake up, she just went till the morning, she forgot about God. But this morning, God is inviting me to really structure my time to be with the Lord. Thank you to each of you Terima kasih for untuk setiap sharing. yang Anda masing-masing untuk berbagi. And I want to encourage you to consider making these times of silence and solitude more of a rhythm throughout your day. Jadi saya mengundang Anda untuk membuat silent solitude menjadi irama hidup Anda sepanjang hari. Ritme sepanjang hari. I want to share with you my rhythms of silence and solitude throughout the day, not for you to copy my rhythms, but just to get an idea of what that could look like. Saya mau bagikan kepada kalian bagaimana irama harian saya untuk solitude dan silence. Jangan di-copy, tapi kalian untuk bisa ngelihat gambarannya. Bagaimana saya membangun irama hidup dengan solitude and silence. In about 1 minute, my phone is going to start making noises like a bird chirping in the background. So di latar belakang nanti Anda akan kedengaran teleponnya dia akan berbunyi seperti burung yang berkicau. Okay? It's because every day at 10:30 a.m., Karena setiap pagi, setiap hari jam 10.30 my alarm goes off with the birds chirping to remind me to pause to be still with Jesus. jadi handphone saya akan berkicau dengan suara burung untuk mengingatkan saya untuk mengambil waktu untuk berdiam bersama Tuhan. And so I'll let you see what it'll begin doing right now. Anda akan melihat apa yang handphonenya kerjakan saat ini. Bisa naikin volume. It will just get louder and louder until I turn it off. Akan menjadi tambah keras, tambah keras, tambah keras sampai saya matiin deh. So even when I'm in the middle of a meeting or an email, Jadi di tengah-tengah saya menjawab email atau buka email atau dalam tengah-tengah rapat, the birds will start chirping and I have to pay attention. dan burungnya mulai berkicau dan saya mesti memberi perhatian. I then have to stop the birds and I have to pause to be still with Jesus in order to get them to turn off. Jadi So saya mesti berhentikan kicauan burung itu dan saya mesti jeda I have untuk to- mengambil waktu dengan Tuhan. I have to hit these different things on the app that I'm using. Saya mesti pencet beberapa tombol-tombol di dalam apps yang saya pakai. And then after I tap them, I have to see this quote that I remind myself, the greatest gift you can give the world is the gift of your healthy soul. Kemudian saya membaca quote yang saya taruh di handphone saya adalah kado yang terbesar adalah kado yang berbentuk jiwa yang sehat. And then another quote to stop the birds from to chirping says, being with Jesus is greater than doing for Jesus.
Dan kemudian untuk memberhentikan suara kicauan burung itu lagi, saya baca quote lagi. Bahwa berada bersama Yesus itu jauh lebih penting daripada being with Jesus is. greater than doing for Jesus. Lebih berada bersama Tuhan Yesus lebih penting daripada bekerja buat Yesus. Now the birds have stopped, Sekarang si burung diam kan? but they will come back this afternoon at 2:30 p.m. Tapi nanti jam 2:30 balik lagi burung itu berkicau lagi pada saya. And later tonight, before I go to bed at 8:30, about 8:30, 9 o'clock is when I go to bed. Dan nanti malam kira-kira jam 8:30, jam 9 itu jam tidur saya. And tomorrow morning at 4:30 in the morning, they start chirping again. Dan juga jam 4:30 pagi esok harinya burungnya mulai berkicau lagi. So for me and my rhythms, Jadi buat saya dan ritme hidup saya, I begin my day in silence at 4:30 in the morning with Jesus. saya memulai hari saya dengan ketenangan berada bersama Yesus. I pause again at 10:30, 2:30, and then 8:30 at night before I go to Saya bed. jeda, saya pause lagi jam 10:30, jam 2, jam 8:30 malamnya. If you're a very driven leader wanting to get a lot of things done, Kalau Anda tipe pemimpin yang sangat driven, yang sangat ngegas, yang mau kelarin semua pekerjaan yang kamu harus kelarin, then you might need as many times to pause like I do. dan kalian akan perlu seperti waktu sebanyak saya untuk jeda sepanjang hari. Some of you may not be as messed up as I am, Banyak dari kalian yang mungkin gak sekacau saya jiwanya, and you might not need as many rhythms as I do. jadi Anda mungkin gak butuh terlalu banyak irama seperti saya butuh. But I would encourage you to find your own rhythms of pausing all throughout the day. Tapi saya mau Anda menemukan ritme di mana kamu jeda, di mana kamu pause sepanjang harimu. And over time, those pauses will turn into a practice of the presence of Jesus every moment of the day. Dan dalam waktu sekejap, itu ritme akan menjadi waktu-waktu jeda di mana Anda nikmati hadiratnya Yesus. Okay, let's take a break for everyone to use the restroom or to get a drink of water or something. We can stretch our legs so you can stand. We'll take a break and then let's begin again at 10:45. Jam 10.35 kita ambil rehat sebentar. Kamu mau minum, mau stretch kakinya, mau ke WC, Anda bisa langsung ke sana. Kemudian 10.45 kita mulai lagi. And when we come back at 10:45, so 10 minutes, we'll begin right on time as we dive into letting this material read us, not us read the material. Kemudian pada jam 10.45 kita kembali dan kita akan belajar bagaimana materi-materi yang kalian sudah beli membacakan dirimu, bukan Anda baca materi. Oke, silakan.